Cirebon, kota di pesisir utara Jawa Barat, memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan, kebudayaan, dan penyebaran Islam di Nusantara. Nama Cirebon berasal dari kata caruban yang berarti campuran. Hal ini mencerminkan karakter kota ini sebagai titik pertemuan berbagai budaya, agama, dan etnis, termasuk Sunda, Jawa, Arab, dan Cina. Salah satu warisan monumental dari masa ini adalah Masjid Sang Cipta Rasa yang dibangun pada tahun 1480. Masjid ini dibangun atas prakarsa Sunan Gunung Jati dengan melibatkan para wali, termasuk Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang. Konon, Sunan Kalijaga merancang arsitekturnya dengan menggabungkan elemen Jawa Hindu-Buddha dan Islam, mencerminkan akulturasi budaya yang khas. Bahkan, ada kisah bahwa pembangunan masjid ini hanya memakan waktu 1 malam dengan bantuan gaib para wali dan masyarakat sekitar. Cirebon semakin dikenal sebagai pusat Islam ketika Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, salah satu wali Songgo, memimpin kota ini. Ia tidak hanya menyebarkan agama Islam, tetapi juga memadukan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal, menciptakan harmoni antara tradisi Islam dan adat istiadat setempat. Memasuki Masjid Agung Sang Cipta Rasa di Cirebon, pengunjung disambut dengan pemandangan pintu yang berbeda dari masjid pada umumnya. Tidak megah atau besar seperti kebanyakan pintu masjid, pintu di masjid ini justru kecil dan sederhana. Bentuknya yang rendah membuat siapapun yang hendak masuk harus menundukkan kepala. Desain pintu kecil ini mengandung filosofi mendalam, yakni mengajarkan kerendahan hati. Simbol ini mengajarkan kita bahwa semua manusia itu sama di hadapan Allah. Pesannya jelas, siapapun yang memasuki rumah ibadah, baik seorang presiden, pejabat, atau rakyat biasa, harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di sini kami ditemani Bapak Bajuri yang sudah 40 tahun mengabdi di masjid ini. Beliau menjelaskan jejak-jejak sejarah yang ada di masjid ini seperti keberadaan Saka Tatal atau tiang utama Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Tiang ini memiliki tinggi 17 meter. Tinggi tiang ini melambangkan jumlah rakaat dalam solat 5 waktu yang merupakan kewajiban utama dalam Islam. Di dalam masjid terdapat mimbar asli peninggalan Wali Songgo yang digunakan dalam kegiatan dakwah. Mimbar ini menjadi simbol peran masjid sebagai pusat pendidikan agama dan pengajaran nilai-nilai Islam. Namun karena usianya yang sudah ratusan tahun, kini mimbar diganti yang baru, namun tetap menjaga mimbar yang lama demi menjaga keasliannya. Selain itu, terdapat tempat ibadah khusus untuk Sultan yang selalu dibersihkan rutin oleh penjaga Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Salah satu tradisi yang masih dilestarikan di masjid ini adalah adzan 7 kali yang dilakukan setiap hari Jumat. Pada awalnya, tradisi ini dilakukan untuk menghilangkan wabah yang melanda masyarakat pada saat itu. Orang yang adzan pun orang-orang tertentu yang sudah dipilih, termasuk Bapak Bajuri yang sudah 40 tahun menjadi muadzin di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, termasuk yang disampaikan oleh Pak Bajuri, pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa memiliki keunikan tersendiri dalam teknik konstruksinya. Konon, masjid ini tidak dibangun menggunakan bahan perekat modern seperti semen, melainkan menggunakan campuran putih telur sebagai bahan perekat utama. Tak jauh dari bangunan utama, terdapat sebuah sumur bersejarah yang diyakini membawa berkah. Air dari sumur ini sering digunakan oleh para pendatang untuk berwudu atau dibawa pulang sebagai simbol keberkahan. Terbukti dari cerita Pak Bajuri yang sudah puluhan tahun menggunakan air dari sumur ini dan tidak pernah sakit.
Kunjungan ke Masjid Agung Sang Cipta Rasa bukan sekadar melihat bangunan bersejarah, tetapi menyelami jejak perjuangan para wali dalam menyebarkan Islam. Dari pintu kecil yang mengajarkan kerendahan hati, tradisi azan 7 kali yang masih dilestarikan, hingga saka tatal yang kaya akan makna, setiap sudutnya menyimpan pesan spiritual yang mendalam. Masjid ini adalah bukti keindahan iman, persatuan dan harmoni budaya yang dirajut oleh para wali. Masjid ini bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga pengingat abadi akan harmoni antara agama dan budaya yang dibangun dengan cinta dan pengorbanan. Saat meninggalkan tempat ini, kami tidak sekadar membawa kenangan, kita membawa semangat untuk menjaga dan meneruskan nilai-nilai luhur yang ditinggalkannya. Wallahu a'lam.